teman-teman, perkenalkan nama saya Reni Sapitri. Sekali ini kita akan membahas mengenai pemilu. Nah, kata pemilu tentunya tidak asing lagi ya di telinga teman-teman. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih pemilu itu apa sih? Pemilu atau singkatan dari pemilihan umum adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara. Pemilihan umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pimpinan dan kebijakan negara. Kalau pemilu sendiri kira-kira udah ada sejak kapan ya? Nah, pemilu sudah ada sejak lama nih kawan-kawan, sejak Indonesia berusia 10 tahun. Wah, sudah lama juga ya. Nah, masyarakat Indonesia sudah 12 kali mengadakan pemilu. Pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 dan berhasil dilaksanakan secara demokratis. Selanjutnya, kita masuk di tujuan utama dari pemilu. Apa sih tujuan utama dari pemilu ini? Nah, pemilu ini memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Dalam pemilihan umum, warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih. Hasil pemilu kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang akan memenangkan jabatan politik. Nah, pemilu itu berfungsi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dengan memungkinkan warga negara secara langsung memilih wakil-wakil mereka di pemerintahan, membentuk pemerintahan yang berlegitimasi karena memberikan legitimasi kepada pemerintahan yang terpilih secara demokratis. Di sisi lain, pemilu memiliki peran penting dalam menentukan perwakilan rakyat dengan memungkinkan warga negara memiliki wakil-wakil mereka di bidang lembaga legislatif. Nah, selanjutnya kita masuk ke prinsip pemilu. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, terdapat beberapa prinsip pemilu yang harus dipenuhi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain mandiri, proporsional, jujur, profesional, adil, akuntabel, berkepastian hukum, efektif, tertib, serta efisien. Teman-teman, selanjutnya kita masuk di asas pemilu. Apa saja sih asas-asas pemilu? Asas pemilu terdiri dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Nah, selanjutnya lembaga penyelenggaraan pemilu. Apa saja sih lembaga yang menyelenggarakan pemilu? Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, terdapat 3 lembaga nih teman-teman. Yang pertama ada KPU, Komisi Pemilihan Umum, bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Yang kedua ada Bawaslu, Badan Pengawasan Pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Yang ketiga ada DKKP, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Syarat menjadi pemilih dalam pemilu. Apa saja sih syarat menjadi pemilih dalam pemilu? Aturan tentang syarat pemilihan dalam pemilu ini telah termuat dalam Pasal 4 Nomor 7 Tahun 2022. Berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pemilih dalam pemilu. Genap berumur 17 tahun atau lebih dari hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau EKTP. Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau EKTP, paspor dan atau surat perjalanan laksamana paspor. Bagi pemilih belum mempunyai KTP atau EKTP, dapat menggunakan kartu keluarga. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI) atau anggota Kepolisian Republik Indonesia. Sekian video singkat saya mengenai penjelasan pemilu. Semoga ilmu yang teman-teman dapat bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye.